Oke, selamat sore, Ara. Sore deh, Mbak. Halo, jadi perkenalkan terlebih dahulu ya, nama aku Dina Amalia dari Sosiologi Angkatan 2023. Mungkin Ara, boleh perkenalin diri dulu sebelum kita mulai ke wawancaranya? Oke, perkenalkan nama aku Azahra Giovanni, biasa dipanggil Ara. Aku dari jurusan Sosiologi 2023 juga. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, aku mulai wawancaranya aja ya. Oke, Oke, pertanyaan pertama itu, seberapa sering sih kamu menonton film dan film jenis apa yang paling kamu sukai? eee, aku sering banget sih nonton film, terutama di waktu luang. Dan jenis film yang aku suka itu cenderung bergenre romance, komedi, dokumenter, maupun film-film drama sosial yang biasanya ngangkat isu-isu masyarakat. Gitu. Oke, selanjutnya, apakah ada film yang pernah membuat, kamu tuh lebih termotivasi gitu dalam belajar? Kalau ada mungkin film apa sih dan bagaimana film tersebut itu, bisa mempengaruhi semangat belajar kamu? Mungkin film, The Pursuit of Happiness ya, bagi aku itu, sangat menginspirasi sih. Terus, dalam film ini tuh nanti menggambarkan, perjuangan dan kegigihan si tokoh utama dalam menghadapi kesulitan. Dan film ini tuh memotivasi aku untuk lebih tekun dalam belajar serta lebih berusaha dalam mengejar tujuan aku gitu. Ya, jadi film itu menurut kamu bisa memotivasi kamu ya dalam belajar? Iya, benar sekali. Oke, jadi selanjutnya, ada nggak sih film yang menurut kamu tuh memberikan wawasan baru atau pemahaman yang lebih dalam terhadap materi kuliah, yang sedang kamu pelajari gitu? Kalau ada film apa dan bagaimana sih, dalam mempengaruhi pemahaman kamu? Mmm, mungkin film, The 12 Angry Men itu, memberikan wawasan baru tentang kayak dinamika kelompok dan bagaimana bias, persepsi, interaksi sosial dapat, mempengaruhi pengambilan keputusan. Terus dari film ini tuh aku belajar kalau, eee, bagaimana opini publik itu bisa terbentuk. Dan menurut aku ini filmnya sangat relevan dengan teori-teori yang ada di sosiologi, gitu. Oke. Ya, terus, pernah nggak sih kamu menggunakan film sebagai referensi atau bahan pendukung dalam tugas atau studi kamu? Kalau film sebagai referensi tugas belum sih, belum Oh, pernah. oke. Mungkin selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya yang bakal aku sampaikan ke kamu. Jadi, bagaimana sih peran film dalam mendukung kegiatan akademik di kampus FISIP UI? Apakah film itu bisa dijadikan alat yang lebih efektif dalam proses pembelajaran? Mmm, kalau di FISIP sih, menurut aku film bisa memainkan peran penting dalam pembelajaran ya, terutama misalnya dalam, memvisualisasikan teori teori sosiologi yang abstrak gitu. Terus, film juga memungkinkan kita, melihat penerapan teori secara praktis gitu, misalnya melalui dokumenter tentang masyarakat adat atau gerakan sosial. Dan jika kita, kombinasiin itu dengan diskusi yang kritis, eee, film dapat menjadi alat pembelajaran yang menurut aku itu sangat efektif. Oke, tapi aku boleh nanya sesuatu lagi nggak? Kayak, film tuh menurut kamu bisa berdampak negatif nggak sih bagi diri kamu sendiri? Mmm, menurut aku bisa sih karena, eee, lagi dan lagi, film tuh terkadang bisa jadi, suatu yang mendistraksi kita. Jadinya nggak apa, jadi malas belajar atau malas mengerjakan tugas gitu. Ya, jadi film juga bisa berdampak positif maupun negatif ya ya? Iya, Oke, makasih ya Ara udah mau aku wawancara, karena relevan juga sama kamu yang suka nonton film, gitu. Mungkin sama-sama deh, Mbak. sekian dari aku, makasih udah meluangkan waktunya ya. Sama-sama, dadah. Halo Khadija, kenalin aku Salma dari Sosio 23. Sebelumnya makasih banyak ya karena kamu tuh udah mau ngeluangin waktu buat wawancara malam ini. Oke, Kak. Oke, selanjutnya aku bakal ngasih beberapa pertanyaan nih terkait gimana sih pengaruh film terhadap motivasi belajar mahasiswa. Mungkin lanjut aja kali ya langsung ke pertanyaan pertama. Seberapa sering sih kamu nonton film dan film jenis apa yang paling kamu suka? Tergantung sih Kak, aku kalau nonton film itu kalau misalnya lagi liburan aja itu bisa tiap hari, kayak tiap hari nonton di Netflix gitu. Tapi kalau lagi hari kuliah ini biasanya paling 2 sampai 3 kali sih dalam seminggu. Terus kalau jenis film ya, jenis film yang aku suka itu aku semua aku suka semua jenis film sih, cuma yang paling aku suka banget itu horor sama thriller. Oh, horor sama thriller ya. Ada nggak sih film yang bikin Ya. kamu tuh lebih termotivasi dalam belajar gitu? Kalau misalnya ada film apa dan gimana film tersebut tuh kayak mempengaruhi semangat belajar kamu? Ada sih Kak. Jadi aku pernah nonton film Thailand itu judulnya The Billionaire. Jadi itu tuh ceritanya tentang laki-laki yang habis putus sekolah gitu, terus pas umur 18 tahun itu keluarganya kayak bangkrut gitu dan punya utang 40 juta baht ya kalau nggak salah. Nah, dari situ tuh dia termotivasi buat buka usaha buat usaha cemilan rumput laut dan
awal-awal usaha itu dia bangkrut terus, kayak gagal terus, tapi dia nggak nyerah sampai jadi pembisnis sukses di usia 26 tahun gitu. Jadi itu filmnya benar-benar bikin aku berkesan banget sih, Kak. Oh, keren banget. Itu film The Billionaire ya. Emang keren banget sih film itu tuh. Ya. Ada nggak sih film yang, kalau tadi kan film yang kayak berkesan banget buat kamu gitu ya, dan kayak mempengaruhi motivasi belajar kamu. Kalau film yang menurut kamu tuh bisa ngasih wawasan kamu gitu, ngasih wawasan baru, atau kayak kayak ngasih pemahaman yang lebih dalam gitu terhadap materi kuliah yang kamu pelajarin, ada nggak? Kalau misalnya ada, film apa dan gimana film itu tuh mempengaruhi pemahaman kamu gitu? Em, Kalau yang berhubungan sama materi kuliah gitu, kayaknya ada deh film dokumenternya Mark itu tentang perjalanan dia kayak diriin Facebook dan juga gimana platform Facebook itu ngubah cara orang berinteraksi dan berkomunikasi gitu. Terus dari film itu juga, itu aku dapat pemahaman lebih tentang konsep komunikasi digital sama dampak sosial media terhadap kehidupan masyarakat gitu sih, Kak. Oke, keren-keren. Jadi kamu lebih paham gitu ya terhadap konsep komunikasi digital sama dampak media sosial terhadap masyarakat. Nah, kamu pernah nggak sih kayak menggunakan film sebagai referensi atau bahan pendukung dalam tugas kamu gitu? Pernah sih, Kak, waktu itu dapat tugas dari dosen. Oke, aku dapat tugas dari dosen ya. Kalau menurut kamu gimana peran film Iya. dalam mendukung kegiatan akademik di kampus FISIP UI? Bisa nggak sih film itu dijadiin sebagai alat yang lebih efektif gitu dalam proses pembelajaran? Kalau menurut aku bisa sih, Kak, apalagi kadang tuh mahasiswa suka mudah nangkep materinya tuh dari audiovisual ya pembelajarannya, jadi lebih menarik gitu. Tapi mungkin nanti balik lagi tergantung matkulnya, kayak efektif nggak sih kalau pakai film sebagai salah satu dari sumber pembelajarannya gitu. Cuma kalau yang aku lihat-lihat sekarang sih banyak ya film yang mengangkat tema yang berkaitan sama matkul-matkul FISIP, kayak misalnya film-film yang berkaitan dengan kondisi sosial, terus habis itu politik, ekonomi. Jadi menurut aku kita bisa sih belajar dari mana aja gitu. Oke, sip. Kita bisa belajar dari mana aja ya. Kayak aku setuju banget tuh sama statement terakhir kamu gitu. Oke deh, makasih banyak ya Khadijah udah mau kami jadiin salah satu informan dalam penelitian kita gitu. Oke, thank you. Iya, makasih Kak. Sama-sama. Halo, Hai, sebelumnya kamu boleh perkenalan diri dulu nih dari nama, angkatan, sama jurusannya. halo, kenalin aku Tegar dari Kesos UI tahun 2023. By the way, kamu bersedia nggak buat diwawancara kali ini? Aku bersedia dan aku excited untuk diwawancara. Oh, biasanya kalau kamu lagi sibuk-sibuk gini, masih sering nggak nonton film buat refreshing? Jujur untuk di minggu tes ini kayak harus jarang gitu karena kan harus membagi waktu dengan belajar. Tapi kalau misalkan di waktu biasa itu sering banget, hampir 2 hari sekali aku nonton film gitu. Biasanya kamu seberapa sering sih nonton film dan film jenis apa yang paling kamu sukai? Aku tuh sering banget, bahkan hampir kayak 2 hari sekali aku tuh harus nonton film gitu. Dan film yang paling aku suka itu dari genre drama, tapi aku suka semua jenis film sih. Pernah nggak sih ada film yang bikin kamu semangat belajar? Kalau iya, film apa tuh? Dan gimana film itu ngaruh ke motivasi kamu belajar? Ada 2 film yang bikin aku semangat belajar. Itu satu film Indonesia, judulnya Guru Bangsa Hos Cokroaminoto, sama satu lagi itu judulnya itu Good Will Hunting. Itu film dari Amerika. Nah, 2 film ini memotivasi aku belajar karena di dalam ceritanya mereka menceritakan dua orang tokoh yang benar-benar gigih untuk belajar demi menciptakan masa depan yang lebih baik, baik untuk dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Dan itu menggugah aku banget untuk terus belajar dan nggak berhenti untuk belajar. Gitu. Oke, nah pernah ada nggak sih film yang bikin wawasan baru atau lebih paham materi kuliah? Misal ada film yang nyambung sama topik yang kamu pelajaran nih. Kalau ada, film apa dan gimana caranya film itu ngebantu kamu terhadap pemahaman kamu? Oke, ada banget. Jadi baru-baru ini tuh aku nonton film judulnya Short Term 12. Jadi dia itu tentang bagaimana membantu penanganan trauma terhadap remaja di sebuah kota kecil di Amerika gitu. Nah, kebetulan aku sedang ada mata kuliah yang namanya metode intervensi individu dan keluarga. Nah, film ini itu membantu aku banget untuk mengerti bagaimana sih cara membantu klien yang membutuhkan bantuan dengan sangat baik. Bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada dia, terus bagaimana kita membantu dia untuk membuka hal yang menjadi trauma buat dia, itu aku sangat paham melalui film ini. Jadi ada banget sih. Nah, kamu pernah nggak sih pakai film itu sebagai referensi atau tambahan buat tugas kuliah? Misal pakai contoh film buat ngerjain esai atau presentasi. Pernah banget. Jadi waktu itu aku di semester 1 ada mata kuliah ilmu politik, aku pernah pakai referensi dari film Harry Potter. Kemudian waktu mata kuliah MMI aku juga pernah pakai referensi dari film Host Cokroaminoto tadi, dan pernah pakai referensi dari film dokumenter juga, yaitu film Dirty Vote gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ada apa enggak, ada banget sih, dan aku sering banget pakai film buat referensi tugas aku. Nah, menurut kamu ada nggak sih film yang memiliki peran penting buat mendukung kegiatan akademik, terutama di FISIP UI? Kira-kira bisa dijadiin alat belajar yang efektif nggak ya?
sebenarnya tergantung ke dosennya lagi ya, soalnya pemahaman setiap mahasiswa kan beda-beda. Tapi menurut aku memang film itu sarana yang sangat efektif untuk pelajaran karena dia itu sifatnya itu naratif gitu, jadi dia lebih mudah dicerna oleh mahasiswa. Nah, soal kecocokannya atau tidak itu balik lagi ke dosen masing-masing. Kalau menurut aku emang film tuh kadang-kadang harus dijadikan referensi sesuai, tapi filmnya itu harus sesuai dengan judul atau jurusan masing-masing dari yang ada di FISIP UI ini, gitu sih kalau aku. Oke, wawancaranya udah selesai ya. Makasih udah nyempetin waktunya, Tegar. Oke, sama-sama. Makasih juga ya sudah mau wawancara.